Perseteruan pengacara Razman Arif Nasution melawan dokter kecantikan Richard Lee yang merupakan mantan kliennya semakin mendidih. Razman yang pada sidang sebelumnya menawarkan win-win solution pada Richard terkait gugatan Wan prestasi senilai 20,7 miliar dibuat berang oleh sikap barisan pengacara Richard. Datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikawal sejumlah pengacaranya seperti Rusdi, Leo Situmorang, Binto Mawi Siregar, dan Ida Neti, Razman tak bisa mengendalikan diri saat bertemu Richard. Dengan suara lantang, Razman memanggil-manggil Richard, sementara dokter kecantikan yang menjadi tersangka kasus akses ilegal itu seolah berlindung di balik barisan kuasa hukumnya yang tak kalah banyak dari kuasa hukum Razman. Maka adu mulut di luar persidangan pun tak bisa dielakkan. Udah lawyer jangan gitu. Teleponnya di sidang. Ini klien beliau tapi begitu. Saya minta Richard ini sudah tersangka 2 kasus supaya ditahan. Ya, nggak usah kau bilangin. Kau mau apa kapan pun boleh. Ya, kau mau kapan pun boleh. Ada apa? Kenapa kok orangnya masih ada di sini? Dia tersangka 2 kasus sekaligus dan saya adalah orang yang pertama menolong dia. Dan sekarang proses hukumnya kok belum jalan-jalan. Ada apa ini? Berbeda dengan Razman, Richard akhirnya bisa santai menyikapi keributan di depannya. Ia tersenyum lebar kepada awak media seraya memamerkan outfit yang dikenakannya. Kepada wartawan, Richard mengaku sempat takut menghadapi Razman. Tapi setelah belajar dari Dennis Carista dan Uya Kuya, bagaimana caranya menghadapi pengacara berkepala pelontos itu, Richard semakin percaya diri. Tenang aja. Saya datang jam 9. Ini, saya sengaja agak belah tengah, nggak belah pinggir, pakai baju agak lebih jadul, lebih kepengen kamu style ini. Kacamatanya dok, mungkin dok. Enggak, aku nggak pernah nyombongin apa yang aku pakai. Aku bukan orang yang pamer apa yang aku punya, apa yang aku pakai. Aku pamernya ilmu sih, bukan pamer apa yang aku pakai. Yang sana aja yang pamer, biar aku bukan. Berarti style hari ini. Kalau dulu saya takut ya, sumpah beneran, saya nggak bohong. Kayak saya sudah pernah bilang di story saya, kalau dulu saya takut. Tapi setelah saya kenal dengan Dennis, konten dengan Dennis, dikontenin Dennis, ternyata lebih kayak badut saya. Ngomongnya berani ya dengan orang yang cuma kayak saya gitu kan. Ya kan kalian bisa nilai sendiri lah seperti apa, seperti debt collector kan. Saya santai aja. Saya ngerasa saya di jalan yang benar, apa yang saya sudah lakukan itu benar, jadi ya jalanin aja. Hari ini datang apa emang pengen? Dengan itikat baik. Selalu saya, dari bulan Januari sampai bulan Mei saya diam. Artinya dengan itikat baik. Kalian sendiri bisa nilai sih, nggak perlu saya ngomong sebenarnya. Seperti sudah diduga, sidang yang beragendakan mediasi itu tak menghasilkan titik temu alias deadlock. Kubu Richard optimis bakal menggilas kubu Razman di persidangan. Bahkan mereka sudah menyiapkan laporan balik tentang pencemaran nama baik dengan gugatan material mencapai 500 miliar. Saat menjadi kuasa hukumnya, Richard merasa dirugikan oleh Razman. Produk kecantikan yang diproduksi kliniknya disebut abal-abal oleh Razman. Padahal sebagai mantan kuasa hukum pribadi maupun perusahaannya, Razman tahu perjuangan dirinya dalam menghentikan peredaran skincare abal-abal. Sekian banyak saya diam, sekian banyak saya dizolimi, sekian banyak saya dicemarkan nama baik, saya nggak membalas sedikit pun. Sampai saya cerita dengan pengacara saya, terus pengacara saya ngomong apa? Gila lu, baik banget, ini harusnya kita yang gugat, bukan dia yang gugat kita. Mereka bilang saya baik banget, dan dari situ pengacara saya mengarahkan kita harus gugat balik. Dan kemarin sudah saya setujui, kita akan gugat balik untuk material dan imaterial. Kemarin kita sudah hitung, itu lebih dari 500 miliar kita akan gugat balik.
Karena yang dicemarkannya itu adalah nama baik saya. Dan nama baik skincare saya. Produk saya dibilangnya abal-abal. Klinik saya dibilangnya abal-abal. Itu merusak brand saya. Dan saya kan selama ini kalian bisa tahu, saya yang paling nomor 1 merangin skincare abal-abal. Dibilang saya punya skincare abal-abal. Jadi saya sangat tersinggung dan ini pencemaran nama baik menurut saya. Dan mari kita akan gugat balik sebesar 500 miliar. Dan menurut saya itu kecil masih dibandingkan dengan apa yang beliau katakan kepada mereka. Jika kuasa hukum Richard lebih banyak diam di depan awak media, kuasa hukum Razman silih berganti mengungkapkan kelebihan mereka serta mengurai kelemahan kubu Richard. Saya tidak berbicara lagi materi, tapi ada yang penting saya klarifikasi, yaitu mengenai surat kuasa. Surat kuasa itu saya mengumpamakan tadi di dalam seperti pesawat terbang. Pesawat terbang itu rata-rata terbangnya 35.000 kaki di atas permukaan air. Itu sudah tangguh dia dalam penerbangannya, mengerti dia menghindari awan dan badai. Dua pakar lah dia. Lalu saya katakan, kalau yang terbangnya rendah, itu yang tidak paham. Dan akan bisa berbentur dengan bahaya, tabrakan dengan gunung dan sebagainya. Maksud saya begini, kami ini dalam proses administrasi nggak ada masalah. Saya berkali-kali sidang, ada juga pihak lawan yang belum selesai di register, nggak ada masalah. Karena kita telah menunjukkan BAS ataupun KTA. Dan itu tidak ada masalah. Dan apalagi prinsipalnya hadir. Jadi tidak ada persoalan dengan surat kuasa kami dan alasan kami kenapa lambat didaftarkan. Banyak sekali rekan-rekan pengacara yang ingin ikut mendampingi Dr. Ran dalam mencari keadilan. Masalah surat kuasa saya tambah sedikit. Bisa saja sidang kedua dan ketiga surat kuasa itu polisi buat Richard Lee. Masa dibilangnya muka saya flek hitam ini katanya Ini bukan hitam, akan mengalir. Kalau flek hitam ini itu kontaknya langsung ke otak orang itu gila. Jadi saya dianggap gila karena punya flek. Saya umur udah 60, punya anak 3, udah tua, wajarlah flek. Jadi flek itu akan mengalir ke gangguan otak, ke gangguan kejiwaan. Nanti saya minta dokter spesial kejiwaan untuk Richard Lee. Dia yang kejiwaan atau saya yang kejiwaan? Saya tadi minta supaya Hotman Paris dan Farhad Abbas ikut jadi kuasa hukum. Biar masyarakat Indonesia melihat bagaimana sih kehebatan Hotman Paris dengan Farhad Abbas di persidangan, dengan Bung Leo Sitomorang, dengan Bung Rusdi, dengan Bung Binto Mawi, dengan Bung Donald, dengan Bung Abdul Hadi, ya, dan teman-teman Bu Ida ini, ya, aktivis perempuan yang juga lawyer handal. Dan saya ingin juga bertempur dengan dia secara logika hukum, kan katanya legal mind. Nah, saya belum tahu jawabannya tadi, tapi saya sudah tawarkan. Saya sudah minta tadi dan mohon kepada mediator untuk supaya Richard Lee menunjuk mereka jadi kuasa hukum. Selasa depan, sidang akan masuk pada pokok perkara, yaitu gugatan wan prestasi Razman terhadap Richard. Razman tidak terima statusnya sebagai kuasa hukum Richard diputus secara sepihak hanya lewat pesan singkat. Di sisi lain, sebagai klien, Richard merasa berhak memutuskan siapa yang layak menjadi kuasa hukumnya. Nggak nyaman, dan saya pikir itu hak klien. Mau nggak nyaman, nggak percaya, ya kalian lihat sendiri komunikasinya dengan saya tadi datang bagaimana. Kira-kira sebagai klien nyaman nggak sih kita menghadapi hal seperti itu? Dan akhirnya kan bulan Januari saya kasih kerjaan, beliau nggak kerjain. Kita kasih somasi, tolong dong dikerjain, dan abang tolong menghentikan menjelek-jelekkan saya. Juga tidak dihiraukan, masih dijelek-jelekkan, masih nggak dikerjain. Kita kirim lagi surat yang kedua, terus surat yang ketiga kita putusin. Masa kita mau bayar terus, Mas? Ya kan aneh juga ya kalau orang jelek-jelekin kita, nggak mau kerja pula, kita bayar terus. Kalau itu bisa, yuk kita sama-sama, kita seperti itu kan kantor kita sama-sama. Lalu benarkah karena sudah percaya pada tim kuasa hukumnya, pada sidang pekan depan Richard tak akan hadir?
Kan nggak wajib hadir ya, kan kita kan diwakili oleh pengacara saya. Setelah mediasi ini juga sidang-sidang berikutnya kan memang tidak wajib hadir ya. Jadi ya saya juga punya kesibukan masing-masing ya. Kalau saya bisa hadir, saya pasti hadir. Saya ikutin aja status hukumnya, pokoknya semua prosedur hukumnya saya ikutin. Tapi yang jelas kita akan gugat balik ya Bang ya. Harapannya dokter sama tim bagaimana? Menang. Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sidang kasus mafia tanah yang menahbiskan Nirina Zubir dan kakaknya Fadlan Karim sebagai saksi sekaligus pelapor batal digelar lantaran 2 hakim anggota berhalangan hadir. 1 hakim anggota absen karena sedang sakit, sementara 1 hakim anggota lainnya tengah menghadiri persidangan lain. Nirina dan Fadlan yang nyaris selalu mengawal persidangan sempat kecewa karena keinginan mereka untuk mengungkap sepak terjang mafia tanah yang harus dikomandoi Riri Kasmita harus menunggu lebih lama. Sedih sih, maksudnya sedih ya, tapi kan jadi hari ini kita sidang tertunda dikarenakan hakimnya ada yang sakit. Tapi kita doakan juga semoga secepatnya hakim bisa pulih kembali. Dan sebenarnya sih sedih gitu karena kan emang bener-bener harusnya hari ini aku juga ada promo film, tapi aku udah bener-bener ngomong sama yang lain, sorry ya guys, aku nggak bisa ikut promo gitu karena emang fokus di sini. Ketunda. Tapi ya udahlah, udah terjadi seperti ini. Mudah-mudahan minggu depan bisa lebih lancar lagi. Hakimnya juga udah sehat kembali. Meski kecewa, Nirina dan Fadlan menghormati putusan hakim ketua. Mereka berharap pada sidang minggu berikutnya, 9 saksi yang dipanggil untuk memberikan pernyataan di bawah sumpah kitab suci bisa hadir tanpa kecuali. Pada sidang sebelumnya, saksi yang dihadirkan Nirina dan JPU sudah mengungkap peran masing-masing. 3 saksi adalah pembeli tanah yang bertransaksi dengan Riri dan Edi Rianto, suaminya, serta notaris PPAT yang membuatkan sertifikat tanah atas nama mereka. Hari ini tuh rencananya tadinya ada 9 ya. Ada 9 gitu. Salah satunya ada dari kantor Oknum Notaris Farida. Lumayan sih, itu lumayan saksi yang bikin penasaran dan lumayan akan memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami sih. Namanya Sriani, semoga Mbak Sriani juga minggu depan kembali lagi. Terus juga ada cabang dari bank yang kami butuhkan di sini, bukan butuhkan ya, dari cabang bank yang surat kami ada di sana gitu. Jadi ya hopefully lah minggu depan kita ketemu lagi. I have nothing more to say. Kita ambil hikmah positifnya aja ya, jadi kan ada beberapa saksi juga yang nggak berhalangan hadir hari ini ya, kami harapkan minggu depan bisa hadir semuanya. Seperti yang diungkap Nirina dan Fadlan, 4 sertifikat tanah milik ibundanya, Nyonya Cut Indria Marzuki, dibalik nama oleh Riri dan Edi Rianto, lantas dijual kepada pihak ketiga dengan melibatkan 3 orang notaris, masing-masing Farida, Ina Rosalina, dan Erwin Ridwan. Sedangkan 2 sertifikat tanah lagi diagungkan ke bank oleh Riri. Belum tahu nih, makanya kan dari pihak bank juga tadi hari ini kan datang, tapi ternyata belum bisa memberikan kesaksian juga kan gitu karena sidangnya ditunda gitu. Penasaran sih gitu, benar-benar penasaran dan pengen cepet-cepet kehidupan kami kembali normal lagi gitu. Karena masih setiap minggu kita harus absen ke sini lagi gitu, datang ke sini lagi, but it's okay. Kita melakukan ini semua juga demi orang tua kami juga, untuk membela hak orang tua kami juga. 3 unsur perbuatan melawan hukum, yaitu membalik nama sertifikat tanpa kuasa dari pemilik, menjual dengan melibatkan notaris, serta mengagungkan sertifikat dengan bantuan founder, sudah menunjukkan bahwa dakwaan JPU terhadap Riri CS benar adanya. Dengan semakin terangnya kasus mafia tanah di persidangan, Nirina dan Fadlan berharap aset tanah senilai 17 miliar yang merupakan warisan dari ibunda mereka bisa diselamatkan. Belum sih, kita juga masih belum ada informasi lebih lagi mengenai akankah ada tersangka tambahan atau apa gitu. Tapi ya kita sih benar-benar sampai detik ini benar-benar berharap bahwa surat itu kembali gitu ke kami. Yang kami tunggu nih kan sekarang ini kan prosesnya gitu kan. Memang proses persidangannya kita jalanin terus, kita ikutin terus perkembangannya. Saya lagi pokoknya intinya saya dan keluarga juga pokoknya intinya masih menunggu detik-detik
kembalinya surat tanah ibu kami kembali kepada ahli waris. Dengan support teman-teman semua, dengan kita mengkawal terus, jadi ya saya juga minta bantuan dari teman-teman, hadir terus ya, gitu, kita kawal terus semuanya, karena teman-teman juga akan menjadi penjembatan untuk menyampaikan permasalahan ini juga.